Mau gimana lagi, Win? Ini demi masa depan aku, dalam jangka panjang, tau nggak? Kalau enggak, aku mau ogah ketemu dan bergaul sama orang desa yang pikirannya masih rendahan seperti dia. Seperti mantan kamu ini. Ya, jangan sebut-sebut kayak gitu, aku malu tau nggak? Iya. Emang dia orang miskin? Miskin banget. Aku nggak nyangka sih, Bay, kalau kamu sampai kayak gini, Bay. Aku juga nggak nyangka, Win. Aku bisa ketemu sama orang sombong seperti kalian berdua. Ih, Selama kita bukan hidup- sombong. Kamu tuh iri ya sama kita berdua. Aku nggak pernah iri, Win. Selama aku hidup baru kali ini aku ketemu sama orang yang kayak kalian. Kalian nggak punya sifat manusia sama sekali menurut aku. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Aku buang rumput kamu baru tahu rasa kamu. Sok-sokan orang miskin. Hidup di desa aja kamu ngomong seperti itu sama aku. Udah deh. Ini juga bukan daerah kamu, nanti kamu malah digebukin sama warga sini. Masa bodoh, aku bisa membayar warga di sini supaya ada di kayak aku, Dia mana mungkin kerjanya cuma ngarit doang. Apa? Nih. Kali ini aku nyamperin kandang yang dipegang sama Arif. Lagian juga agenda aku udah selesai semua. Sekarang waktunya aku supervisi semua kandang-kandang yang aku percayakan sama. Alhamdulillah sejauh ini usaha aku dan bisnis aku berjalan dengan lancar. Ternyata benar, semakin aku membantu banyak orang, rezeki aku semakin deras juga. Kalau ingat dulu, jangankan buat bantu orang, buat makan aja aku susah banget. Sekolah juga uang saku pas-pasan banget. Sekarang aku bersyukur banget bisa sampai di titik ini. Ya meskipun dalam perjalanannya aku masih tetap sendiri. Aku juga nggak boleh terburu-buru untuk mencari jodoh. Aku fokus sama bisnis. Ya bener kata Arif sih, kalau emang udah waktunya menikah pasti bakalan menikah. Jodoh juga bakalan datang di waktu yang tepat. Sekarang aku harus fokus sama peternakan aku. Ini aku telepon Arif, takutnya dia malah ada agenda lain lagi. Halo, assalamualaikum. Rif, kamu lagi di kandang, Rif? Oh, iya udah. Ya, aku mau ke situ. Oke, assalamualaikum. Aku mau jalan. Rif, Bayu, apa kabar Rif? baik kok tumben pagi banget mas. Ya Rif, tadi kan aku udah telepon kamu. Jadi pas aku selesai telepon, aku langsung berangkat. Karena posisi aku lagi di depan mobil. Ya saya pikir masih jam 9 atau jam 10, ini kan masih jam 7:15. Ya, soalnya kan semua agenda aku sekarang udah selesai Rif. Jadi gini Rif, apa namanya? Sekarang aku rencana mau supervisi ke beberapa peternakan yang udah aku bangun sekarang. Nah, termasuk peternakan pertama yang aku bangun kan di sini. Nah, oh ya, sejauh kamu pegang peternakan ini, apa ada kendala? Ya kendalanya cuma yang kemarin mas, yang tuh wabah penyakit. Tapi Oh, yang alhamdulillah, PMK. alhamdulillah di sini semua aman kok.
Ya, karena setiap hari saya kandang, saya bersihin, dan makan makanan yang nggak habis saya buang lagi Mas, biar kesehatannya terjamin. Tapi untuk hari ini saya masih belum bersih-bersih, karena saya baru datang ke sini. Makannya juga belum. Ya nggak apa-apa Rif. Oh ya, untuk rumah ini kan udah apa namanya, jarang aku tempati, soalnya kan aku udah di rumahku yang baru. Jadi aku minta tolong rumah ini juga kamu rawat ya. Oh, Karena aku juga jarang-jarang banget datang ke sini. Terus ini juga Rif, karena yang kita jual adalah ternak sapi, aku minta tolong bener-bener kesehatan, kemudian dagingnya harus bener-bener berkualitas semua. Karena aku nggak mau konsumen aku itu kecewa. Semua tamu yang mau beli sapi itu pasti datangnya ke sini, karena mereka tahu peternakan aku yang awal itu di sini. Dan juga kita kan juga udah kerjasama dengan beberapa PT, jadi aku minta tolong benar-benar diperhatikan. ya kalau misalkan kualitas untuk peternakan Mas Bayu sendiri, Mas Bayu nggak perlu khawatir. Nah, kan bisa Mas Bayu lihat akhir-akhir ini juga dari luar pulau juga banyak permintaan, dan ya peternakan yang mereka tuju pasti sini. Soalnya kan orang tahunya peternakan yang berkualitas di sini. Nah, jadi ya sekarang konsumen kita udah hampir sebagian besar dari luar pulau, bahkan hampir mencakup seluruh Indonesia juga ambilnya di sini. Ya udah kalau kayak gitu, yang penting nanti dalam pengirimannya kamu benar-benar harus kawal ketat, apalagi kita kirimnya juga dalam jumlah banyak. Aku sebenarnya pengen juga ngobrol-ngobrol sama kamu di kandang. Oh ya, di kandang ada pekerjanya 2 ya? Iya, kemarin juga ada yang baru 1 Mas. Jadi masih gitu. harus diperhatikan, takutnya kerjanya nggak baik. Oh ya, Obed masih tetap kerja di sini kan? Kalau Obed, ya masih tetap di sini Mas. Kayaknya dia itu. Pak Arufik juga ada ya? Ya ada di sini semua Mas. Tapi kayaknya pakan untuk hari ini nggak cukup Mas. Soalnya yang saya lihat tadi cuma tinggal beberapa ekar aja. Untuk memenuhi kebutuhan di sini kan sapinya banyak banget Mas. Jadi ntar lagi saya harus ke sawah untuk cari rumput. Gini aja deh, untuk urusan rumput kamu pikirkan ntar lagi aja. Aku masih pengen lihat ternak aku yang di sini. Soalnya di sini kan untuk bagian pedetnya yang lebih mendominasi. Ya. Untuk sapi besarnya kan kita memang pisahkan di kandang yang lain. Ya. Paling cuma ada 4 atau 5 ekor. Ya, soalnya kan 2 hari yang lalu kita baru kirim Mas, ke Sumatera. Jadi ya yang tersisa hanya di sini, tinggal sedikit. Ya, jadi kendala mungkin 1 bulan lagi ada permintaan dari Kalimantan Mas. Itu jumlahnya kalau nggak salah lebih dari 100 ekor. Ya udah lumayan banget sih kalau itu. Dan juga peternakan Britama Farm ini harus benar-benar kita jadikan induk. Ya udah gini aja Rif, aku mau ganti celana dulu, aku buka jaket, kita bareng-bareng ke kandang. Iya. Udah, tunggu bentar ya. Ya. Berarti sekarang kita langsung ke kandang. Iya. Ayo. Oh, jadi yang besar-besar ini tinggal 2 ini. Iya Mas Bayu. Ini ya. Mas, Ini Pak Rufik, ini Pak Rufik namanya. sini taruh bentar Mas. Saya minta tolong nanti untuk sapi yang jantan yang 2 ini kan bakalan nanti ada yang pesen 2, saya minta tolong dimandikan, diberi pakan, soalnya bakalan dikirim ke Bandung. Oke, siap. Ya udah. Oh, ini Pak Obed ini Iya. termasuk udah lama juga di sini ya. Iya, itu sekitar hampir 4 tahunan Mas. Ini Mas. Pak Obed. Sebentar. Ini untuk sapi yang besar. Kemarin kan ada pembeli ke sini. Ini udah jadi atau belum? Untuk sapi yang besar yang 2 ini, kemarin kan ada pembeli ke sini. Ini udah laku atau belum? Belum laku ya. Ya udah, nanti malam insya Allah ada pembeli ke sini.
nanti minta tolong ini dibersihkan, dikasih pakan juga. Untuk pedetnya juga dirawat. Ya dah, Rif, aku minta tolong di mobil itu ada uang. Kamu ambil 200.000, terus kamu balik ke sini kasihkan. Oh iya, siap Mas. Kau tunggu di sini ya. Ya. Wah, kayaknya aku harus bantu mereka buat bersihkan kotoran sapi di sini. Pasti Windy dandan rapi-rapi tuh. Ya, aku sih lupa tadi kalau mau ngajak dia ke tempat peternakan. Adalah gak apa-apa. Yang terpenting sekarang aku udah ada di rumahnya Windy. Dan kayaknya pembantunya Windy barusan tuh baru ya. Kemarin itu deh kayaknya orangnya. Ini kok lama banget nih. Padahal udah dari tadi aku ngubungi dia. Udahlah gak apa-apa. Ini juga salah aku. Aku gak jujur sama dia. Nah, Win. Ini mau kemana sih? Aku minta maaf ya. Aku gak bilang dulu. Aku mau ngajak kamu kemana. Sampai-sampai kamu dandan cantik-cantik, dandan wangi-wangi. Gak biasa aja. Buktinya lama banget. Hah? Ya karena kan mau jalan sama kamu. Nah itu dia Win. Sebenarnya aku mau ajak kamu ke tempat peternakan. Ya. Terus kok ke peternakan sih Fit? Ya aku punya rencana buat buka usaha peternakan Win. Gitu loh. Dan aku harus aku harus datang ke tempat peternakan tersebut untuk belajar bagaimana proses ya beternak yang baik gitu loh. Kalau semuanya aku gak punya ilmu kemudian aku langsung buat tempat peternakan, nanti sapinya malah mati sih. Tapi kan kamu lebih bisa di bidang properti, Fit. Kenapa kamu nggak lanjutin di bidang itu aja? Kamu kan justru nggak tahu apa-apa kalau misalnya peternakan. Takutnya nanti ada apa-apa ke depannya, Fit. Tapi aku support sih, itu keren banget sih kamu bisa yang punya peternakan kayak gitu. Tapi ini panas banget. Ya aku minta maaf, cuma minta doang kok. Kalau semuanya kamu nanti kepanasan, kamu nggak usah ikut ke dalam. Kamu tinggal di tempat teduh aja. Oh ya, perlu kamu tahu ya Win ya, laki-laki itu harus mempunyai beberapa usaha supaya nantinya kalau usaha yang satunya jatuh, kita masih punya cadangan usaha lain. Iya, gitu loh. Benar juga sih. Tapi aku yakin banget kalau kamu yang handle semuanya pasti aman. Ya aku harap kamu bersabar dengan proses aku. Ini demi masa depan kita kalau kita udah menikah. Dampingin kamu terus kok. Oh iya, tadi pembantu kamu yang nyuruh aku masuk ke sini kayaknya baru ya? Hah? Oh iya, soalnya nggak bisa hari ini ada yang lahiran saudaranya, jadi dia pulang ke kampung. Gitu. Pantesan dia tuh gak kenal sama aku. Aku malah disuruh tunggu di depan dulu. Oh iya. Iya. Bilang aja kalau pacar aku. Makanya aku langsung disuruh masuk karena aku bilang kalau aku tuh pacar kamu. Tapi Jadi kayaknya baik juga deh. Iya baik juga. Tapi ini peternakannya di daerah mana? Ada Dekat sini? di desa sebelah. Dan katanya orang yang punya peternakan itu orangnya baik banget. Dan biasanya kalau ada orang yang mau belajar dan tidak mempunyai biaya, dana maksudnya, untuk membangun suatu peternakan, orang tersebut itu yang gitu. Bener banget. Keren banget tuh kayak gitu. Kamu kok bisa sih dapat informasi kayak gitu? Ya, aku dapat informasi dari temen aku, dan temen aku nyaranin supaya aku datang ke sana. Makanya aku pengen cepet-cepet datang ke sana gitu. Tapi kan berarti kamu beberapa bulan baru buka, pasti masih dibimbing dulu ya sama orang yang punya peternakan itu. Itu bisa bayar lebih atau gimana? Kata temen aku, dia tuh gak punya pikiran seperti itu. Dia tuh ikhlas ngasih ilmu
tanpa ada embel-embel uang. Kalau semuanya sapi-sapi yang aku pelihara sudah besar-besar dan siap dijual, orang yang mau aku datangin itu siap buat membantu penjualan gitu loh. Wah, pas banget di sama kamu. Kamu berencana beli berapa sapi? Ya untuk pembelajaran dulu mungkin 50 ekor, Win. Ya deh, boleh. Yaudah berangkat sekarang aja. Ya udah yuk. Buru panas. Ya udah kamu jangan terlalu cantik ya. Pasti. Soalnya di sana kan banyak karyawannya. Aku Ya, takut. apa kamu kan bangga sama aku kalau misalnya. Ya aku gak Kamu enak udah siap? aja kalau kamu itu dilirik-lirik sama cowok lain, tau nggak? Bisa aja kamu lihat. Kayaknya dari mapnya tadi di sini deh. Apa jangan-jangan rumahnya emang ini ya? Kayaknya itu juga peternakannya deh. Tapi kok nggak ada orang ya? Atau aku cari aja sebelah situ. Mas, Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu? saya mau nanya, pasti Mas ini yang punya peternakan ya? Oh, mohon maaf. Saya cuma bekerja di sini kok Mbak. Mbak ada keperluan apa datang ke sini? Ini bener peternakan Britama Farm ya Mas? Oh iya benar Mbak. Saya di sini mau ketemu yang punya peternakan karena saya lagi ada bisnis. Kalau boleh tahu bisnisnya Mbak mau ngambil sapi di sini Saya mau atau investasi di sini. Oh, kalau misalkan Mbak mau investasi, ya Mbak langsung ketemu sama bos saya. Kalau misalkan cuma mau beli sapi atau lihat-lihat sapi, saya bisa melayani kayak gitu. Dan kebetulan juga bos saya masih ada di kandang Mbak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa, saya temuin bos Mas di kandang aja. Sekalian saya juga lihat-lihat peternakannya, nggak apa-apa kan? Enggak, soalnya Mbak pakaian kayak gini masa ya mau ke kandang? Nggak apa-apa, saya juga udah terbiasa kok sama kayak gini. Oh, gitu. Udah kalau gitu, Tapi ngomong-ngomong, bos kamu hari ini lagi nggak ada kerjaan kan? kalau di peternakan ini Mbak ya tiap harinya ada pekerjaan. Tapi kalau misalkan bos saya itu ya hanya mantau dan sesekali juga bantu kayak gitu. Dan Nggak ada kerjaan di luar rumah? kebetulan beliau baru datang sekitar ya setengah jam yang lalu lah. Ya mungkin beliau di sana lagi ngawasi para pekerja dan ngecek beberapa sapi. Misalnya kan kemarin kita baru kirim ke luar pulau, jadi yang tersisa hanya ada beberapa. Dan minggu depan kita juga ada permintaan dalam jumlah yang skala agak besar sih. Dan ya kita juga agak kewalahan sih Mbak, harus ambil di peternakan Britama Farm cabang kayak gitu. Jadi mungkin nanti sore baru datang. Dan kita minggu depan siap untuk kirimnya. Nah kalau misalkan Mbak pengen lihat, besok bisa datang ke sini kok, lihat sapi-sapi yang bakal datang ke peternakan ini. Ya udah, tapi saya mau ngobrol dulu sama bos. Bos, ya. Mas ini Mas siapa namanya? Nama saya Arif Mbak. Oh, Kalau iya. boleh tahu Mbaknya dari mana ya? Soalnya saya nggak pernah lihat Mbak tuh di sekitaran sini. Saya bukan orang sini, saya juga Oh, pendatang dari luar kota. Cuman saya juga pengen ada bisnis di sini, makanya saya pergi kota ini. Dan saya dengar-dengar juga peternakan ini peternakan paling besar loh di kota ini. ya bisa dibilang seperti itu Mbak. Soalnya kan ya kiriman kita juga skalanya agak besar. Jadi pantas saja kalau orang banyak tahu ke peternakan ini. Ya udah kalau gitu kita bisa langsung ketemu bos Pak Arif aja. Ya bisa Mbak. Monggo Mbak. Mbak tunggu sini dulu ya, saya panggilin bos saya. Mas, ambil bos. Siapa Rif? Katanya sih mau investasi di peternakan ini. Perempuan itu? Iya katanya mau ketemu bos. Udah, gini aja. Kamu bilang sama perempuan itu kalau misalkan bos kamu lagi keluar, kalau dia butuh dengan bos, suruh ngomong sama aku aja. Bilang aja aku penanggung jawab di kandang ini. Oh, bos nggak sekalian kesana aja. Iya udah deh. Kamu ini bos.
Mbak, Put. Bayu, kebetulan bos saya lagi keluar Mbak. Dan Mas Bayu ini penanggung jawab di sini. Kalau misalkan ada sesuatu yang mau dibicarakan, bisa langsung ngomong sama Mas Bayu. oh gitu. Biar nanti disampaikan sama bos. Iya udah, kalau gitu saya kenal sama Pak Bayu ini, jadi saya biar ngobrol sama dia aja. Mas, saya mau lanjutin kerja dulu. Ya udah. Yang lain. Uangnya kamu kasih sama mereka. Oh, ya. Kamu kerja di sini, Bay? Iya Put, aku kerja di sini. Kabar kamu gimana? Kamu udah lama banget nggak ada kabar. Alhamdulillah kabar aku baik Put. Kabar kamu sendiri gimana Put? Kabar aku juga alhamdulillah baik. Oh iya, bosnya kemana? Padahal aku pengen ngobrol sama yang punya peternakan ini loh, Bay. Aku lagi ada bisnis. Gak apa-apa Put, kamu ngobrol sama aku aja nanti. Semisal bos datang nanti aku sampaikan. Soalnya bos biasanya kalau jam segini dia lagi supervisi ke kandang-kandang yang lain. Oh, berarti yang ngurus semuanya ini kamu sama Arif itu ya? Iya, dia dibantu sama anak-anak ini Put. Oh gitu, tapi sapinya lumayan banyak ya, Bay. Ini juga kayaknya sapi-sapi yang import gitu ya? Oh, enggak kok Put, ini sapi lokal sini kok. Udah, nggak apa-apa Put, tenang aja. Ini kenapa sih, Bay? Ya, biasa Put. Dia itu kaget aja, soalnya kan lagi dibersihkan. Oh gitu. Ya udah, daripada ngobrol di sini, kayaknya di sini terlalu bau dan panas Put. Mending kita ngobrol di sebelah sana yuk. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya udah, yuk. Put, aku buka dulu pintunya ya Put. Nggak usah, kita duduk di sini aja. Lagi nggak ada Jangan orangnya masuk. kan, Bay? Ini rumahku juga sih. Rumah kamu? Maksud aku rumah bos aku, tapi yang nempati ini itu anak-anak yang kerja di kandang. Oh, Udah, duduk aja Put. udah. Aku nggak enak aja mau masuk karena nggak ada orangnya. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh ya Put, aku minta maaf ya Put, karena kamu harus ke kandang dan malah bau sapi sekarang. Nggak apa-apa kok, Bay. Aku juga pengen lihat peternakannya juga kan. Nggak mungkin dong aku mau naruh investasi tapi aku nggak tahu sama peternakannya. Oh, kamu mau investasi di peternakan ini Put? Rencananya sih iya, dan aku bakal ngobrol sama yang punya peternakan. Tapi yang punya peternakan nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya aku ngobrol sama kamu. Ya, nggak apa-apa Put. Lagian pasti bos aku juga bakalan dengan senang hati menerima itu semua. Oh ya, kamu apa kabar Put? Kabar aku baik. Kamu sekarang udah menikah ya, Bay? Belum Put, aku sekarang masih fokus untuk pemulihan ekonomi aku. Kamu tahu kan, aku dari keluarga orang nggak punya Put. Aku juga minta maaf ya Put, dulu aku menghindar dari kamu bukan karena aku nggak suka sama kamu Put, tapi aku ngerasa minder aja, kamu anak orang kaya sedangkan aku bukan siapa-siapa. Pasti sekarang laki-laki yang lagi bareng sama kamu Put, yang jadi pasangan kamu, entah pacar atau tunangan, setahu sih kamu masih belum nikah ya. Pasti seorang pengusaha yang sukses dan pasti kaya banget. Enggak, pengusaha juga nggak apa-apa, Bay. Yang penting dia bertanggung jawab sama istrinya. Percuma loh, Bay, aku menikah sama pengusaha atau orang kaya tapi dia nggak bertanggung jawab sama istrinya. Apalagi sering nyakitin. Iya juga sih, berarti sekarang kamu belum punya pacar Put? Aku masih belum punya pacar, Bay. Aku juga sekarang lagi ya membangun usaha aku. Aku juga mau investasi di sini karena peternakan ini peternakan paling besar di kota ini, dan aku juga ada uang nganggur sih. Lagian nggak ada salahnya kan aku mencoba hal baru. Iya juga sih Put. Emang ya kalau mindset orang kaya itu nggak bisa ngelihat uang nganggur, pasti bakalan diputar terus, entah dibuat bisnis atau investasi dan lain-lain. Ya aku juga pengen sebenarnya Put ngebantu orang-orang yang lagi kesusahan, karena apa ya Put, aku udah pernah nggak bisa makan Put. Kenapa nggak bisa makan? Ya kamu tahu kan waktu itu aku dan orang tua aku
miskin banget Put. Ya sekarang udah lumayan sih semenjak aku kerja di sini, buat makan aku udah ada Put. Ya berarti itu setiap tahunnya kamu masih ada kemajuan, Bay. Yang penting kamu udah berusaha kan. Terus orang tua kamu gimana? Semuanya sehat? Alhamdulillah orang tua aku sehat Put. Baru kali ini aku masih ketemu sama temen lama aku dan masih baik sama aku. Ya aku bakal tetap baik sama semua orang kalau mereka nggak pernah bikin salah sama aku. Iya sih, aku juga nggak boleh GR Put. Kamu kan emang baik sama semua orang. Ya baik kan sifat, Bay. Iya sih. Ya udah, kalau kayak gitu nanti aku bakalan hubungin bos aku Put. Iya udah, tapi aku masih mau di sini buat ngobrol sama kamu, boleh kan? Atau kamu ada pekerjaan? Oh enggak kok, kerjaan aku udah selesai semua. Tapi beneran kamu nggak risih ngobrol sama orang yang jauh levelnya di bawah kamu Put? Apaan sih, Bay? Aku nggak pernah ya mandang orang dari level-level kayak gitu. Semuanya sama. Ya kamu kan orang kaya Put. Aku bahkan kangen banget sama kamu, Bay. Kamu beneran kangen sama aku Put? Iya iyalah. Kita kan juga udah lama nih gak ngobrol kayak gini. Aku mau jujur sesuatu sama kamu Put. Meskipun itu udah nggak bisa aku apa-apain lagi. Tapi yang jelas waktu itu kamu nanya tentang perasaan aku Put. Waktu kita masih sekolah, aku mau jujur sama kamu. Sampai sekarang pun perasaan aku masih tetap sama Put. Dulu aku bilang gak suka sama kamu karena aku ngerasa gak pantas. Sekarang aku mau jujur di kesempatan ini, aku suka sama kamu waktu itu Put. Dan sampai sekarang malah. Tapi karena aku harus sadar diri juga, aku siapa dan kamu siapa. Ibarat langit sama bumi Put. Kita status sosialnya juga berbeda. Harta itu bisa dicari, Bay. Kamu bisa nyari bareng-bareng sama aku. Kamu nggak perlu menjauh sama orang-orang yang menurut kamu jauh levelnya dari dia. Itu nggak cocok banget. Emang kamu masih suka sama aku Put? Aku masih suka sama kamu. Sampai sekarang aku masih suka sama kamu. Aku berharap kamu selalu nyari kabar tentang aku. Tapi aku kira kamu udah lupa sama aku. Tiap hari aku selalu cari kabar tentang kamu Put. Dan aku masih belum dapat, dan ternyata sekarang malah kita dipertemukan di tempat ini. Aku juga seneng aku bisa ketemu kamu sekarang, Bay. Sama Put, aku juga. Aku sebenarnya pengen ngobrol banyak hal sama kamu Put. Ya tentang perasaan aku, kamu udah tahu. Aku juga udah tahu tentang perasaan kamu. Dan aku sebenarnya pengen ngobrol serius sama kamu. Dan ada beberapa hal yang belum kamu tahu Put. Dan aku pengen jujur semuanya setelah ini. Bentar, Bay. Kayaknya ada yang telepon deh. Halo? Oh, iya udah. Ya udah, aku kasih itu sekarang. Oke. Baik, aku harus ketemu sama seorang di sekitar sini. Ntar lagi aku balik lagi. Aku cuma bentar kok. Ya udah. Kamu gitu. mau di sini atau di sana? Aku mau cari rumput sebentar ya Put. Soalnya rumputnya udah mau habis. Oh gitu, ya udah. Aku ketemu sama orang bentar ya. Ya udah, Habis Put. itu aku kesini. Mobilnya kamu bisa keluarin ya Put? Bisa. Ya udah. Ya aku bisa ketemu juga sama Putri, orang yang selama ini aku tunggu-tunggu. Ya udah deh. Mending sekarang aku cari rumput dulu, habis itu aku harus ngobrol semuanya sama Putri. Aku harus jujur kalau yang punya peternakan ini adalah aku. Kayaknya Putri emang tulus sama aku. Ini laki-laki kerja banget orang. Hah? Maksud kamu apa? Hah? Kamu memang sengaja ya? Ini mantan aku. Oh, ini mantan kamu. Ngapain sih di sini, Bay? Kamu nggak lihat ini pacar aku mau lewat, tau nggak?
Atau mungkin kamu memang sengaja mau menabrakkan diri supaya aku bisa ganti rugi sama kamu? Hah? Iya deh. Dasar orang desa. Aku minta maaf, Kamu bawa Mas. ginian, kamu segitunya Bay ekonominya. Ya aku habis Kasihan banget sih kamu Bay. habis cari rumput Win buat pakan ternak. Kamu tukang jadi rumput sekarang? Ya ampun, kamu kok miris banget gini sih, Bay? Pantesan kamu tuh lama banget nggak kelihatan. Ternyata kamu emang sembunyi dari keadaan kamu yang memalukan ini, Bay. Ya aku minta maaf, Mas. Maaf kamu tuh gak cukup, tahu nggak? Ya, Lain kali kalau kamu mencari uang, jangan seperti ini. Kamu merugikan aku, tahu nggak? Hah? tapi kan aku yang ditabrak sama kalian. Ya kan salah kamu juga. Kamu masih berani menyalahkan aku, sedangkan kamu emang sengaja menabrakkan diri. Hah? Ingat, kalau sampai mobil aku lecet, ya, tapi kamu gak bakalan mampu untuk menggantikan. Win, dia siapa sih, Win? Dia pacar aku. Pacar Win. kamu. Kamu bisa-bisanya punya mantan seperti dia. Ih, Hah? jangan gitu, aku juga malu tahu kenalin sama kamu. Kamu udah sukses kayak gini, punya mobil. Kalau Sedangkan dia cuma pencari rumput. kalau tahu ya, Banget tahu kenalinnya. ini mantan kamu udah aku lindes, tahu nggak? Hah? Nah, kelihatan sih tadi, makanya rumput nih jangan kebesaran kayak gini. Win, Kamu jadi nggak ini nih matanya nggak bisa ngeliatin orang. aku heran ya, Win, sama kamu. Apa? Selama ini aku udah berusaha buat menghindar dari kamu, Win. Tapi kenapa kamu Masih, selalu Bay. cari masalah setiap ketemu sama aku? Ini yang salah tuh kamu ya, Bay. Kamu tuh bukannya minta maaf malah nyolot, gimana sih? Karena aku udah minta maaf dari tadi, Win. Tapi kalian berdua malah tambah nyolot. Aku di sini emang cuma pencari rumput. Jangan mentang-mentang pacar kamu naik mobil Ya kamu ini. juga nggak berak marah-marah, Bay. Ini kan yang salah kamu. Ini nih yang bikin aku males pergi ke desa seperti ini. Nah, andai saja aku gak punya kepentingan ke desa, aku gak bakal menginjakkan kaki aku ke desa. Hah? Tapi kamu harus banget ya buat cari sapi-sapi itu bikin ya. ternak kamu jadi sukses. Mau gimana lagi, Win? Ini demi masa depan aku, hah? Dalam jangka panjang, tau nggak? Kalau enggak, aku mau ogah ketemu dan bergaul sama orang desa yang pikirannya masih rendahan seperti dia. Hah? Seperti mantan kamu ini. Ya, jangan sebut-sebut kayak gitu, aku malu tau nggak? Emang dia orang miskin. Miskin banget. Aku nggak nyangka sih, Bay, kalau kamu sampai kayak gini, Bay. Aku juga nggak nyangka, Win. Aku bisa ketemu sama orang sombong seperti kalian berdua. Ih, Selama kita bukan hidup- sombong. Kamu tuh iri ya sama kita berdua. Aku nggak pernah iri, Win. Selama aku hidup baru kali ini aku ketemu sama orang yang kayak kalian. Kalian nggak punya sifat manusia sama sekali menurut aku. Maksud kamu apa? Hah? Maksud kamu apa? Hah? Aku buang rumput kamu baru tahu rasa kamu. Sok-sokan orang miskin. Hidup di desa aja kamu ngomong seperti itu sama aku. Udah deh. Ini juga bukan daerah kamu, nanti kamu malah digebukin sama warga sini. Masa bodoh, hah? Aku bisa membayar warga di sini supaya ada di pihak aku, hah? Dia mana mungkin kerjanya cuma ngarit doang. Apa? Hah? Nih, lain kali kalau kamu mau cari masalah sama orang, lihat dulu, hah? Kalau orang kaya seperti aku, kamu salah orang, tau nggak? Makanya, Bay, harusnya kamu tuh tunduk aja, gak usah sombong kayak gitu. Kamu cari rumput malah berani-beraninya masih belagu sama orang kaya. Kalian tuh kesini niatnya apa sih? Kalau bukan buat cari gara-gara? Aku mau ketemu sama orang nomor 1 di desa ini. Karena bentar lagi aku bakal bikin peternakan terbesar juga sama seperti yang ada di sini. Hah? Oh, kamu mau ketemu sama pemilik peternakan itu? Iya, jangan-jangan kamu kerja di peternakan itu ya, Bay? Bener banget tuh. Iya, bisa jadi nih. Kan udah deket ya sama peternakan itu ya? Ya udah, ya. Masalah ini belum kelar sampai sekarang. Hah? Sampai di sini. Aku bakal perpanjang dan aku bakal bikin mantan kamu ini dipecat dari pekerjaannya. Kalau bisa, dia sampai dipecat, terus diusir juga dari desa ini. Aku nggak pernah nyeselin buat putus sama kamu. Aku juga bersyukur banget ya udah putus sama kamu, Bay. Terus aku pacaran nih sama David. Dia tuh orang kaya, Bay. Beda banget sama kamu. Kamu Kenapa? ngomong kayak gitu? Soalnya aku cuma pencari rumput. Iya. Kamu tuh miskin banget, Bay. Parah. Minimal aku masih punya etika, Win, dan tahu cara memperlakukan orang. Percuma kalian punya mobil mewah, punya harta yang banyak, tapi kalian nggak tahu cara memperlakukan orang. Kamu sih gak usah ngajarin kita Aku ya, bukan Bay. ngajarin, Win. Aku cuma ngasih tahu dan ngingetin sama kalian berdua. Kalau orang desa, orang miskin, bijak emang seperti ini. Nah, kebanyakan yang aku temui, ya orang miskin seperti itu, sok-sokan ngomongnya. Hah? Gak belagu Memang banget. orang miskin kayak dia nih yang etikanya paling bagus menurut mereka.
Iyalah. Win, aku ingatkan sekali lagi sama kamu. Kalau kamu datang ke daerah orang, kamu harus pakai sopan santun, Win. Lagian desain juga bukan punya kamu, baik kamu cuma orang miskin di sini yang nyusahin, tahu nggak? Aku ngalah bukan berarti aku takut sama kalian. Tapi lihat ya, Wah, sebentar lagi kalian bakalan sujud di depan aku. kamu mau apa, Boy? Sujud? Dan aku pastikan Apaan sih, leader banget. kalian berdua bakalan mengharapkan maaf dari aku. Tapi kalian harus ingat, aku bakalan membalas semua perlakuan kalian sebagai bentuk pembelajaran bagi kalian. Kamu tuh ngeselin banget ya kalau ngomong. Emang kamu siapa, pejabat? Ya, petinggi di desa ini. Sampai-sampai kita bakal sujud dan minta maaf sama kamu. Aku bukan siapa-siapa di sini. Ya Aku iya. emang cuman orang miskin dan mencari rumput. Ya itu ngapain kamu ngomong hal nggak berguna kayak gitu, Bay? Ya, Kamu mau sok keren di sini? Aku Nggak bukan- ngaruh, Bay. Kamu lihat nih penampilan kamu sekarang gimana? Terus kamu sekarang bawa rumput, mau sok keren bilang kayak gitu, nggak ngaruh, Bay. Malah lucu, tahu nggak? aku Ngeselin. bukan mau sok keren di sini. Aku cuma mengingatkan sama kalian. Apa yang kalian lakukan itu akan kembali sama diri kalian sendiri. Terus ngajarin. Ya udah, kalau kayak gitu, sekarang mending aku lanjut sama kerjaan aku. Ya udah, sana. Lain kali jangan pernah kamu berada di depan mobil kita. Kalau enggak kita bakal lindes. Tapi tetap aja dia udah bikin aku bad mood loh. Dia udah Udah, kamu tenang aja. Dia bekerja sama orang yang bakal kita temuin, ya. sih. Aku bakal bikin dia menyesal karena udah mengganggu aku. Enggak. Hari kita jadi nggak baik nih gara-gara dia. Padahal Kayaknya kita senang-senang, kamu tau nggak? cocok sama laki-laki ini. Gak ada yang bisa dibanggakan dari kalian berdua. Nggak ada yang mau juga, Bay, sama kamu. Kamu yakin ngomong Iya. seperti itu, Win? Iya, kenapa emang? Kamu mau ngapain? Kamu pikir cuman kamu satu-satunya wanita di dunia ini? Aku malah bersyukur putus sama kamu, Win. Gak ada yang bisa dibanggakan. Kamu sikap aja kayak gitu, Win. Emang banyak wanita di dunia ini, Wajah tapi nggak ada wanita- satupun yang mau sama kamu. Wajah wanita cantik itu banyak, Win. Bukan cuman kamu satu orang. Kurang ajar ya kamu, Bay. Tapi Dia ngeselin banget. yang beretika itu belum tentu. Dan satu lagi, Udah, nggak usah banyak ngomong, pergi aja. Aku udah muak, tahu nggak lihat sama kamu, Bay. kamu bakalan minta maaf dan bakalan mutusin dia di depan aku, Win. Apaan sih, Bay? Kamu tuh bikin aku geli, tau nggak? Udah, sana. Kamu kok bisa sih punya mantan, pencari rumput seperti itu? Ini nggak ada lucu-lucunya. Aku jadi kesel, tau nggak? Ya, aku apa ya, mau bilang gembira tapi aku kasihan sama kamu. Ya udah deh, kita langsung pergi Jangan aja. ngomong sama siapa-siapa ya. Iya, enggak. Lokasinya di sini. Iya, bener banget. Kamu nggak bisa hubungin siapa gitu, kita harus kemana ini? Ini dia ada orang. Ya, Mas, Ya? ada yang bisa saya bantu? Ini kita mau ketemu sama pemilik peternakan di sini, Mas. Oh, gitu. Iya, kebetulan Pak Bos kayaknya lagi keluar barusan, Mas. Nah, kalau boleh tahu ada keperluan apa? Atau udah janjian sebelumnya? Ya, sebenarnya kita belum janjian sih, Mas. Kita cuma mendapatkan informasi dari teman saya dan kemudian saya minta lokasi rumahnya. Kemudian kita datang ke sini bertujuan untuk minta ilmu sama pemilik peternakan karena kita berencana untuk membangun peternakan juga. Oh, begitu ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu juga ada orang dari kota. Tujuannya ya sama dengan Masnya dan mereka diterima dengan baik di sini dan juga ambil beberapa dari sapi dari sini. Dan untuk perawatan dan pakannya untuk sehari-hari mereka juga supply dari sini. Orang di sini kan juga nggak hanya pakai pakan rumput, Mas, juga ada tambahan sedikit. Jadi anggaplah konsentrat kayak gitu juga ambil di sini, Mas. Untuk pakan rumput-rumputnya mereka cari sendiri. Nah, itu menariknya, Mas. Kenapa saya
ingin datang ke sini, kita rencana mau mengurangi pakan dari rumput. Mas tahu sendiri kan, rumput sekarang itu sangat susah banget. Ya, kalau kita membeli rumput, anggarannya sangat besar banget. Kalau dengan pakan konsentrat, otomatis kita mengurangi pakanan hijau seperti rumput. Nah, iya Mas, tapi setidaknya harus ada Mas, walaupun sedikit, soalnya ini kan juga makanan pokoknya seperti rumput-rumput seperti itu Mas. Dan kalau Mas mau bermitra dengan kita, yang pasti Mas gak bakal kecewa. Karena nanti kalau misalkan Mas kesusahan untuk pemasaran, nanti kita bisa ambil sapi dari Mas, atau Mas nanti kita perkenalkan dengan beberapa orang yang emang biasa ambil sapi di sini. Wah, itu menarik banget Mas. Biasanya orang ya cuma bikin lahan kemudian ternak sapi, tapi tidak tahu kemana kita harus menjual. Kayaknya Mas sudah paham banget tentang peternakan ini ya. Sampai-sampai cara penjualannya juga kayaknya udah pintar banget. Ya, saya penanggung jawab di sini Mas, dan Penanggung jawab. ya berapapun sapi yang Mas mau keluarin, dan kalau misalkan kesusahan untuk cari pemasaran, Mas bisa hubungi saya. Soalnya kita ini tiap minggu pemasarannya keluar pulau Mas, kayak gitu. Jadi dengan skala yang besar, kadang kita sendiri aja sampai kewalahan. Kita di sini juga ada cabang Britama Bird Farm ini, ada beberapa di daerah lain. Jadi kalau kita kekurangan stok, kita ambil dari sana. Dan kalau misalkan Mas mau bermitra, ya nanti juga kita bakal hubungi Mas kalau misalkan ada kekurangan stok sapi di sini. Gitu loh, Mas. Jadi Mas gak perlu khawatir, di sini itu terjamin dan selalu mengutamakan konsumen-konsumen kita, apalagi Berarti, mitra kita. Kalau semuanya kita butuh masalah pakan konsentrat, kita bisa datang ke sini juga kan? Bisa Mas, langsung telepon aja, nanti kita langsung kirim ke alamat yang dituju. Pas banget nih. Ini demi masa depan kita dalam jangka panjang. Ya, laki-laki memang seperti itu. Kita harus menggali semua ilmu tentang apa yang bakal kita usahakan. Kayaknya ini pas banget ya ketemu sama Mas ini, terus kita jadi lebih banyak tahu tentang Bener peternakan banget. di sini. Dan kayaknya pemilik peternakan ini sangat welcome banget sama Iya. orang umum ya Mas ya. Ya, Ini kapan ya datangnya Mas? oh, bentar lagi Mas, bentar lagi saya cari. Namanya rezeki nggak bakalan ketukar. Namanya juga orang berbagi, kan nggak ada salahnya Mas. Bener banget. Rezeki sudah ada masing-masing seperti itu. Ya udah kalau gitu, Mas tunggu di dalam aja ya. Soalnya kan Mas tamu di sini nggak enak kalau ngobrol di sini. Saya mau cari bos saya dulu. Gak apa-apa. Nah, nggak apa, monggo Mas. Saya bukain pintunya. Ayo. Kenapa kamu? Hah? Bisa, Bay? Put. Kamu udah nggak nyampe aja, Put? Iya. Iya, aku kan udah bilang sama kamu kalau aku bentar aja. Kamu sendirian, kamu nggak naik motor? Enggak, Put. Lagian aku cuman bawa satu ikat aja. Oh iya, aku kayaknya udah waktunya deh, Put, ngomong sama kamu. Ngomong tentang apa? Iya, tentang diri aku. Jadi sebenarnya aku itu, Sebenarnya apa, Bay? Ngomong aja nggak apa-apa. ya Put. Jadi aku itu bukan, Bay, mau ngapain di sini? Pasti ibu milik peternakan ini bu. Bu, saya minta maaf ya bu, karena makanan ini enak banget. Iya, kita perlu sama ibu dan kita mau menggali ilmu tentang peternakan ini bu. Kalian siapa ya? Kita datang dari kota bu. kamu yang sopan ya kalau datang ke rumah orang. Kamu siapa? Hah? Udah disuruh masuk. Kamu ini juga pesuruh tau nggak? Bu, saya minta maaf. Ini harus diadukan sama ibu. Peternak pekerja ini bermasalah sama kita bu. Mas, tolong bilangin sama orang ini. Sini, Bilangin apa Mas? Iya, dia kurang ajar banget. Beda dengan Mas. Iya. Ini pekerja Mas kan? kamu dari tadi aku biarin ya. Tuh kan nggak sopan Mas.
Gini Mbak ya, sebenarnya pemilik peternakan ini ya Mas Bayu. Serius? Ya buat apa saya bohong? Dia bos saya kok di sini. Kalian ada kepentingan apa kesini? Kok bisa? Ternyata kami yang Ya punya ampun. peternakan. Ya Bay, sebenarnya aku mereka minta maaf. kesini tuh niatnya untuk belajar sama Mas Bayu untuk ngelola peternakan juga, dan rencananya mereka mau ambil beberapa sapi di sini seperti mitra kita beberapa hari yang lalu kesini. Mas. Bay, Asal aku kamu minta tahu ya. maaf. Putri ini orang kaya. Dia mau ngasih modal sama aku. Dia sopan datang ke sini. Kalian yang nggak bawa apa-apa ke sini dan malah ngabisin makanan aku di rumah ini. Kalian malah kurang ajar sama aku. Jangan mentang-mentang kalian naik mobil dan aku cuma cari rumput. Kalian bisa senaknya ya sama aku. Bay, kita minta maaf, Bay. Kita minta maaf Mas. Aku dari tadi udah diem ya. Kamu rasain. Kamu pikir aku takut sama kamu? Bay, kita minta maaf, Bay. Udah Win, kamu juga Win. Banget, Bay. Aku dari dulu udah diem ya Win sama kamu. Aku putus dari kamu. Itu adalah kebahagiaan buat aku Win. Iya, Karena kamu nggak pernah menghargai laki-laki. aku tahu, Bay, aku salah. Tapi Kamu pikir aku mau sama kamu Win? aku minta maaf, Bay. Kamu nggak usah deh Win. Sok paling kaya di sini Win. Pacar kamu, kalau dia kaya, nggak mungkin dia minta modal ke sini. Udah ya, aku udah muak sama kalian berdua. Aku udah nggak ada urusan. Kalian angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Bay, pergi aja deh. Bay, Put, aku minta maaf ya, Put. Aku jadi marah-marah di depan kamu, Put. nggak apa-apa. Kamu juga bohongin aku. Ya, aku mau jujur ini sama kamu, Put. Aku emang yang punya peternakan ini, dan Arif ini pekerja aku. Aku yang minta dia buat bohong sama kamu. Karena aku pengen tahu, Put, sebenarnya kamu itu udah berubah atau belum. Dan ternyata kamu masih tetap, Put, kamu nggak sombong. Dan kamu bisa tanya sama Arif. Aku selama ini nggak deket sama siapapun. Dan aku pengen ngelamar kamu, Put. Kalau dulu aku ngerasa aku masih nggak pantas karena aku belum bisa cari uang sendiri. Sekarang aku udah bisa cari uang sendiri. Dan aku berusaha buat jadi calon suami yang baik buat kamu, Put. Oh, mungkin mbaknya malu kalau misalkan udah saya Mas. Mending saya bawa ini dulu. Nah, ya udah deh. Jadi gimana, Put? Kamu mau jadi istri aku? Aku mau jadi istri kamu, Bay. Iya udah. Bukan karena kamu sekarang jadi orang kaya ya, Bay. Karena aku emang Aku tahu, sayang Put. sama kamu. Aku tahu dari dulu yang tulus sama aku tuh cuman kamu. Dan kita bisa bertukar pendapat untuk lebih membesarkan lagi peternakan ini. Aku juga butuh sosok seorang pendamping hidup aku yang bisa mensupport aku, ngasih masukan sama aku biar aku bisa berhasil juga, Put. Ya udah kalau kayak gitu, aku pengen ngajak kamu ke rumah aku, tapi aku harus mandi dulu, Put. Aku udah bau sapi. Jadi ini bukan rumah kamu. Ini rumah aku juga sebenarnya, Oh. tapi karena aku udah punya rumah baru, rumahnya aku suruh tempatin anak-anak. Tapi ada baju aku juga kok di dalam. Ya udah kamu mandi dulu. Aku tunggu di ruang Kamu tunggu tamu kamu di ya. Udah, yuk.